Dan diantaranya itu ada yang mungkin relate atau nyambung dengan kelembagaan PKK, yaitu bidang bimbingan karir. Ketika berbicara karir, otomatis orientasinya pekerjaan. Ini dari Dinperinaker ya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes. Ini kita sudah sah ya atau legal ya? Di pemerintah, di Dinperinaker. Itu tadi saya lanjutkan, ada PLK, ada LPK ya. Jadi memang lembaga pelatihan kerja atau penyalur kerjanya memang ada semacam itu. Bahkan bukan cuma barista Mbak, banyak juga sekarang PT-PT di Brebes ya, memang sebagian ada sewing ya atau jahit. Iya, iya saya pernah dengar operator gitu ya. Nah, kadang juga PLK menyelenggarakan pelatihan semacam itu, pelatihan jahit atau alas kaki dan pelatihan sablon dan lain sebagainya. Terus ada lagi nih kemarin pelatihan tata boga. Nah, kemarin saya pernah dengar itu cara buat brownies. Wah, itu kan berarti nanti ke depannya memang diciptakan bukan hanya pekerja dok sebetulnya, tapi bisa menjadi wira usaha. Jadi bisa memberikan loker lagi malah justru ya ke orang lain. Jadi nggak cuman kita kerja ke orang, tapi juga ada pelatihan-pelatihan yang bikin kita itu bisa mandiri, bisa mendirikan usaha. Oke Pak, itu menarik banget ya. Saya juga sering dengar, tapi sebenarnya nggak tahu cara detail pastinya. Misalkan kayak tadi dari BLK ternyata sering ngadain pelatihan yang itu gratis ya Pak? Gratis dari LPK juga ada. Nah info-info kayak gitu tuh biasanya kita bisa cari di mana Pak? Untuk mungkin lebih terpusatnya kalau BLK memang mereka lebih aktif di sosmed ya. Ya, kalian bisa cek sendiri di HP kalian masing-masing ya. Mungkin Mbak Ana bisa ngecek nanti ya setelah ini. Boleh. Ya, nanti ada saya namanya cek, Pak. Ya betul, PLK Kabupaten Tegal, PLK Banyumas ada, PLK Kota Semarang ada. Nah di situ pasti nantinya akan ditawarkan ya semacam pelatihan apapun yang sesuai minat dari personal seperti itu. Jadi full time ya Pak, itu harus yang benar-benar punya waktu, misalkan dalam 1 minggu pelatihan terus, jadi nggak bisa bahkan lebih Mbak, sambil kerja ya? Tidak, berarti memang fokusnya pelatihan dulu. Di situ, keahlian. Bahkan kemarin yang di Semarang ya, memang orientasinya juga nanti akan disalurkan langsung ke PT seperti itu. Berarti sudah ada kerjasama dari pelatihan, lembaga pelatihannya, nanti ya bisa disalurkan semacam itu sesuai kebutuhan ya, dan tentunya sesuai ketentuan. Dan tentu BKK juga selalu memberikan update terkini tentang ya pelatihan-pelatihan yang tadi disebutkan sama Pak Zaldi. Jadi terus stay tune, dan juga ada nomor kontak atau media sosial dari BKK di sini Pak? Sementara mungkin masih gabung ya dengan Instagram SMA Karya Bakti Brebes, tapi memang personal WA nggak masalah. Juga ada grup resminya, silakan datang saja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung mau kemana, misalkan belum cukup umur nih ya, bisa kalian bergabung di BKK Karya Bakti dengan cara misalkan kalian nggak tahu nomor Pak Zaldi, nah kalian bisa hubungin dari DM di Instagram kami atau media sosial dari Karya Bakti yang lainnya. Iya, betul sekali. Nanti dari Pak Zaldi akan menindaklanjuti dengan memasukkan ke grup ya Pak. Jadi info-info lengkapnya selalu diupdate di dalam grup. Betul sekali. Betul, kalau misal ada waktu, mending main langsung ya ke PKK. Betul sekali. Jadi memang lebih santuy jelas. Gitu ya Pak. Iya, lebih santuy seperti itu. Oke, lanjut Pak. Terus juga tadi sudah dijelaskan ternyata banyak banget ya. Kita tuh ya namanya lowongan kerja ternyata bisa kemana aja. Bahkan juga tadi sudah sampai ke luar negeri. Betul. Dan untuk daftar atau syarat yang dipenuhi itu harus tadi juga ada sehat, ya. Terus kemudian pemberkasannya itu seperti apa Pak? Kalau misal di luar yang sehat atau psikotes juga? Iya betul. Memang ada perusahaan. Ya, kadang memang ada perusahaan manufaktur terutama, memang kriterianya biasanya tinggi badan ya, pertama. Karena memang kemarin saya mendapat semacam apa sih
sosialisasi dari salah satu PT ternama ya di Jawa Barat sana, memang ketika tinggi badannya tidak cukup, ya otomatis kan mesin ya, kita tidak bisa mentoleransi ya. Nggak bisa pakai heels betul. Gitu juga. Jadi misalnya kadang ya siswa, Pak tinggi badan segini bisa nggak kayak gitu ya, mohon maaf, mungkin masih banyak PT yang lain memang kriterianya tidak sampai tinggi badan, mungkin usia tinggi badannya bebas gitu, masih banyak kok, tenang saja gitu. Tapi memang yang manufaktur itu memang tinggi badannya memang diprioritaskan. Iya betul. Untuk berat badan kayak gitu juga nggak? Berarti ideal ya. Ideal. Iya, sesuai indeks gitu. Bebet tinggi badan itu harus ideal. Iya. Terus idealnya berapa itu Pak? Idealnya masing-masing PT ya, nanti bisa lihat di indeks MSI itu ya. Beda-beda. Iya betul, beda-beda, setiap PT itu memang beda gitu. Terus yang lain memang berarti mata ya, mata harus sehat, iya. Tapi jangan khawatir, yang mungkin mohon maaf minus dan sebagainya, memang banyak PT yang masih menerima seperti itu. Jadi jangan terpaku dengan salah satu PT, masih banyak peluang kayak gitu. Nah juga bisa menjadi perhatian bersama ya, kalau kalian sudah merasa mata kalian punya kira-kira terganggu dengan penglihatan, berarti segera langsung mendapatkan pertolongan dengan ya cek mata, kemudian juga kurangi main HP, gadget ya sambil tiduran. Ini anak-anak muda yang sering scroll sambil tiduran, rebahan, tolong kalian harus tersinggung ya ngeliat ini. Betul, itu pesan moralnya mana sebetulnya. Iya. Terus apa lagi nih Pak? Tinggi badan, berat badan, mata sehat ya. Ini juga yang mungkin paling penting juga ya. Jadi bagian ini mungkin yang sedikit dilupakan oleh Canaker atau pencanaker ya, pencari tenaga kerja, bahwa sekarang PT itu mewajibkan kalian untuk vaksin booster. Oh, vaksin ketiga. Iya, betul. Oke, ya, yang itu vaksin segera vaksin. Ikut anjuran pemerintah ya. Iya, kayak gitu. Jadi memang sekarang PT mewajibkan vaksin dosis 3. Berarti sampai sekarang itu masih berlaku ya Pak? Masih berlaku seperti itu. Jadi nanti yang sudah umurnya 18 tahun silakan kalian bisa menghubungi atau mungkin puskesmas terdekat atau mungkin di rumah sakit RSUD juga betul, bisa. Klinik-klinik itu silakan bisa disegerakan karena itu menjadi persyaratan wajib. Ya, contohnya kemarin ada perekrutan PT penambangan ya, ya di mungkin Kalimantan, itu mewajibkan vaksin booster itu menjadi syarat ketentuan lolos pemberkasan. Ya, contohnya syarat berarti ya validasi ya. Baru pemberkasan aja berarti memang itu belum sampai psikotes Mbak Ana. Iya, memang harus. Berarti kalian memang harus wajib ya, wajib, nggak boleh ada kompromi ya Pak. Memang betul. Syaratnya sudah seperti itu. Ya, terus wajib. Apa lagi nih Pak? Ya, selain vaksin booster, ada juga biasanya surat izin orang tua ya. Surat izin orang tua. Surat izin orang tua memang seperti itu ada. Terus syarat-syarat untuk pemberkasan. Single kayak gitu juga termasuk nggak Pak? Kadang ada yang menentukan semacam itu, tapi ada juga yang tidak. Jadi memang opsional ya. Jadi suratnya bisa dari wali yang memang bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Terus persyaratan berkas-berkas yang lain. Ini juga mungkin informasi penting bagi kalian ya, mungkin informasi dari saya, apa yang saya dapatkan ya. Jadi misalkan jenengan semua akan mendaftar pekerjaan di PT atau perusahaan, pastikan untuk KTP ya, KTP, akte kelahiran, KK, kartu keluarga itu sama ya, dari KTP, KK, akte ya, itu harus sama. Terlebih ijazah. Jadi setelah jenengan semua melihat podcast ini ya, itu jenengan segera buka ijazah kalian. Ya, ijazah SD, SMP, SMK mungkin ya. TK jadi perlu TK perlu juga mungkin ya. Saya nggak TK ini Pak. Nggak lulus TK berarti ya? Iya, ya? nggak lulus langsung nih. Iya, jadi memang itu kadang menjadi persoalan. Ini contohnya kemarin ya, contohnya nama Fulan ya, itu di akte itu namanya Fu Spasilan ya, di akte Fu Spasilan, tapi di ijazah pas SD-nya itu Fulan tanpa spasi, no spasi, dan itu ternyata jadi masalah besar ya, karena tidak lolos duplikasi.
Nah, itu yang menjadi permasalahan, masalah sepele ya. Nah, karena menurut saya itu tidak ada masalah yang sepele. Semua masalah harus administrasi dihadapi aja. Ya. Kasian juga kalau misalkan kalian dari sejak sekarang sudah tahu kesalahannya apa, jadi bisa dipersiapkan lebih baik di jauh-jauh hari ya Pak. Betul. Jadi itu memang nama ya Mbak, nama terlebih tempat tanggal lahir. Ya, itu harus. Itu juga ngaruh Pak. Ngaruh jadi semuanya harus ya sinkron. Harus sesuai. Terus juga dicek nama orang tuanya seperti itu. Terus kemarin juga sempat ngobrol dengan Dukcapil ya, waktu perkembangan KTP di sekolah kita. Di sekolah kami ya. Kita apa kami ya? Di sekolah kita ya tentunya itu memang KTP atau KK mungkin segera di online kan ya dengan bertujuan agar mungkin database-nya betul-betul sudah oleh pihak terkait seperti itu. Nah itu menjadi tantangan juga bagi saya, mana kadang juga ada pencanaker, Pak ini namanya salah tapi saya mau coba daftar saja, kayak gitu. Jadi kadang jadi persoalan ya. Iya. Saya akhirnya saran mending diperbaiki dulu. Dan ini juga tidak kalah penting, itu membuat kartu kuning. SKCK ya Pak? Kartu kuning itu berarti untuk syarat kerja. Iya. Kalau SKCK berarti kan di kepolisian ya. Iya. Kalau kartu kuning berarti? Kartu kuning di Brebes, dulu di Dinperinaker, sekarang di Mal Pelayanan Publik. Ya, nanti syarat-syaratnya ada di medsos, semua ada, dengan tinggal ke sana online dan gratis tentunya ya. Tidak dipungut biaya. Iya, kalau ada yang pungut, kita pungut. Viralkan, kita pungut sendiri. Iya. Oke, lanjut Pak. Itu berarti tadi kartu kuning ya, SKCK harus aktif. Jadi memang SKCK kan ada masa berlakunya ya Mbak. Iya. Jadi memang harus aktif. Terus kartu kuning, ya ijazah biasanya malah ada perusahaan yang harus menyertakan ijazah dari SD. Itu pengalaman saya, memang ada. Jadi jangan hilang-hilang ya Brand. Iya, mending ini saran saya tips ya. Mulai dari sekarang scan, upload ke ya kemanapun ya, online, dan jangan lupa laminating sih sebenarnya ya untuk keamanan. Betul, yang safety tidak first ya. Untuk hal-hal yang bakal ya kita nggak tahu ke depannya Pak. Betul Jadi sekali. harus mulai preventif, tindakan preventif dari mulai sekarang. Betul. Oke, terus selain itu apa lagi dari Pak? Sekarang. Iya. Mungkin lebih ke fisik ya. Kadang ada perusahaan yang memang ada tes fisiknya. Ya, contohnya kemarin alumni atau mungkin kelas 12 kemarin atau lulusan tahun 2023 ya. Tahun kemarin 22 ya? 22, masih 22 apa nih Pak? Oh iya, 22. Iya, lulusan kemarin memang ada perekrutan. Itu ada tes fisiknya mana? Harus sehat ya tentunya ya. Sehat. Jadi harus jaga kesehatan kalian. Betul ya anak-anak muda, nggak boleh banyak begadang, ngopi dikurangi ya. Iya, mungkin boleh ya, tapi mungkin olahraganya juga ya Pak. Nah, tentunya seperti itu. Terus setelah itu ada, nah kira-kira nih Pak, loker apakah yang biasanya tuh anak-anak tuh kok lebih banyak minatnya ke sini ya? Itu jenisnya apa aja Pak? Iya, mungkin kalau loker yang diminati ya, itu banyak sih. Mungkin karena mungkin banyak yang berpikiran, wah ini gajinya lumayan bonafit seperti itu ya. Itu yang diminati oleh Canaker. Tapi pada intinya sebetulnya ya kita bekerja di manapun, ya itu sebagai wujud mungkin pengembangan karir kita ya. Jadi tidak bekerja dimanapun asal positif ya sebetulnya sah-sah saja menurut saya seperti itu. Tapi untuk yang paling diminati ya mungkin sesuai jurusan Mbak Ana. Jurusannya mungkin RPL atau TKJ ya, mungkin di IT ya arahnya lebih ke dunia IT seperti semacam itu. Kalau mungkin dari akuntansi atau bisman ya arahnya mungkin perkantoran ya, atau mungkin di kantor semacam itu. Oke, jadi biasanya memang sesuai jurusan anak-anaknya sendiri. Betul, sesuai jurusan. Jadi mereka nggak salah jurusan ya Pak, kebanyakan. Ya. Terus juga apa lagi ya nih? Kurang apa lagi nih? Oh ya, pengalaman Bapak nih, karena kan tadi sudah dijelaskan ternyata cukup lama juga bergelut di dunia BKK ya, Bursa Kerja Khusus
dari sejak dulu. Nah, pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak di dunia usaha atau dunia industri itu apa, Pak? Ya, mungkin ini tantangan ya bagi saya ya. Saya anggap semua masalah itu tantangan. Jadi apapun harus dilalui dan wajib dan harus dilalui. Itu tantangan bagi saya. Mungkin saya juga belum cukup lama juga sebetulnya berkecimpung di dunia penyaluran kerja ya. Tapi untuk mungkin pengalaman yang paling berkesan ya saat benar-benar bisa membantu dari canaker atau calon tenaga kerja mulai dari nol sampai diterimanya di salah satu perusahaan. Itu yang paling berkesan. Jadi kita benar sama-sama saling sharing, saling berjuang, jadi tidak hanya untuk ada perekrutan kerja, cuma pendaftaran, kirim berkas enggak, tapi ada semacam tanggung jawab moral saya untuk ya ngasih support, ngasih motivasi tentang nanti dunia kerja, tentang adanya 5R dalam kerja semacam itu, yaitu mungkin hal yang benar-benar dilaksanakan semacam itu. Sharing session gitu. Betul ya, Pak. sekali. Jadi dengan mereka. Proses nggak tiba-tiba langsung di puncak pas daftarnya aja. Jadi memberikan kira-kira dunia kerja itu seperti apa juga itu sangat amat diperlukan untuk anak-anak yang nanti kan ingin mencari kerja ya, Pak. Iya, kualifikasi sekarang kan ada semacam bahwa persyaratannya mampu bekerja di bawah tekanan. Iya. Nah, itu kadang anak-anak siswa baru melihat dengan kalimat ya, generasi sandwich atau strawberry ya, melihat kalimat semacam itu langsung merasa, waduh, insecure duluan, overthinking itu yang harusnya dikurangi ya, semacam itu ya. Kita bekerja otomatis siap dengan resiko, siap dengan apapun nanti. Tentu saja juga ada suka sama dukanya ya, Pak. Betul. Semacam itu. Oke, terus lanjut lagi. Tadi berarti ikutnya tantangan ya, Pak? Betul, tantangan sebagai kepala BKK tuh bukan hanya sekedar penyaluran kerja aja, tapi juga gimana sih kita untuk menemani proses mereka sebelum mendaftar kerja juga. Jadi kayak udah dikader duluan. Gimana biar mereka mentalnya juga kuat, cara mental dan juga fisiknya juga ya, Pak? Betul. Terus yang lainnya, apalagi mana? Ini berarti yang poin paling pentingnya nih, Pak. Ya. Berarti sepenting apa, Pak, BKK bagi warga sekolah terutama dari SMK Karya Bakti? Kalau mungkin mengenai standar ya, ukuran ya otomatis ini mungkin penting sekali ya. Karena jadi alumni kita khususnya SMK Karya Bakti Brebes itu mungkin terbantu dengan hadirnya BKK untuk mereka yang masih bingung untuk nyari pekerjaan. Otomatis di sebelum mereka kelas 12 ada semacam angket juga ya. Jadi mau arahnya kemana, bekerja melanjutkan atau wirausaha itu sudah jelas. Jadi ketika yang sudah bekerja, oh arahnya ke sini dan PKK sudah ada istilahnya loker ya, informasi lowongan pekerjaan yang bisa mereka dapatkan. Dan ini informasi yang penting juga. Kebetulan saya kemarin mengikuti BIMTEK Mbak Ana di Disnakertran Provinsi ya. Nah, itu di Semarang. Di Semarang. Iya. Nah, jadi memang sekarang kembali lagi nih di era digital Mbak Ana. Jadi yang bagi alumni atau mungkin setelah lulus SMA atau SMK itu ada semacam situs juga mungkin namanya Emakaryo, itu milik Jawa Tengah ya. Jadi nanti kalian cukup login atau mungkin daftar akun ya. Kalian bisa bahkan sampai ratusan ya jenis pekerjaan dan PT itu sudah disajikan oleh Emakaryo ya, dan aplikasi Siap Kerja itu memang milik pemerintah ya. Jadi memang sudah valid gitu. Oke, itu info terbaru untuk kalian mengenai info-info loker yang memang sudah disediakan oleh pemerintah dari Emakaryo Provinsi Jawa Tengah. Betul. Terus Pak, sarannya untuk anak-anak yang ya berarti untuk dari mulai kelas 10 ya Pak, karena memang dikader dulu nih ya Pak, atau sampai kelas 12 kayak ada nggak Pak poin-poin yang kalian kira-kira kalau mau kesini ya harus seperti ini, atau ya gampangannya harapan dan saran sih Pak? Ya.
saran dari saya ya kembali lagi bahwa nantinya PT benar-benar atau perusahaan membutuhkan calon tenaga kerja yang benar-benar sehat dari fisik, mental. Kembali lagi saya membicarakan mental ya, karena berkaitan dengan langsung dengan kejiwaan manusia ya, otomatis nanti berdampak dengan nanti bekerja atau mungkin proses ya. Kalau misalnya contohnya di PT X saya bekerja menjadi operator, tapi ketika mereka masih menggunakan apa sih namanya ya, karakter lama yang mungkin sebetulnya SMK, itu malah harus berganti ya, merugikan nantinya ya, otomatis harus disiapkan sejak sekarang. Dan saran yang selanjutnya berarti ya sama saja, mungkin dikurangi untuk hal-hal yang kurang penting ya. Nah, kalian juga harus sering-sering buka platform digital ya, Instagram atau TikTok ya. Jadi TikTok bukan cuma mungkin hiburan ya, betul ya, setuju ya Mbak Ana ya? Saya setuju, karena saya sebagai guru bahasa Inggris juga nih, ternyata konten-konten TikTok itu juga banyak yang memberikan ilmu tentang bahasa Inggris dari vocabulary yang kosakata atau ya semacam pembelajaran. Jadi nggak hanya konten-konten yang kurang kreatif ya, tapi juga sudah banyak yang itu sangat amat bermanfaat. Juga ke pendidikan ada ya, banyak ya. Banyak. Betul. Dan saran yang selanjutnya, persiapkan sejak sekarang ya, kalaupun dengan mau bekerja ataupun mungkin kuliah ya bisa dipadukan nih. Nah, bisa juga kuliah sambil bekerja. Nah, arahnya seperti itu nggak apa-apa. Iya, sangat. Itu juga yang saya tekankan selama ngajar juga. Kalian SMK memang orientasinya bekerja, tapi jangan lupakan jenjang karir kalian juga bakal jauh lebih bisa lebih tinggi lagi kalau kalian punya titel yang lebih tinggi. Misalkan kalian bisa kerja dulu nih setahun 2 tahun atau bahkan ngambil kelas karyawan yang di hari libur ya Pak. Betul, ya, tapi memang harus tidak mengganggu ya. Ya, harus kalian tuh bekerja keras untuk itu. Jadi tolong kalian jangan mudah menyerah. Walaupun misalkan masih bekerja belum ada biaya ya, otomatis kalian sudah punya modal utama karena kalian di SMK ya Pak. Betul sekali. Yang mana itu langsung sekali. Siap untuk bekerja. Disiapkan untuk dunia kerja. Nah, mungkin ini ada juga tips ya, bukan hanya saran tapi ada tipsnya juga bagi kalian untuk calon tenaga kerja. Silakan persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Sekarang banyak konten kreatif itu ya, konten kreator itu banyak, mungkin ada yang salah satunya dari HRD langsung ya. Tipsnya. Tipsnya itu mungkin bisa dilihat sendiri dari orang-orang yang biasa merekrut atau mungkin sesuai perusahaan. Bidang ahliannya ya. Iya, itu banyak sekali. Terus juga mungkin via YouTube atau sebagainya. Itu banyak kok yang tips. Aplikasinya sekarang juga banyak Pak. Aplikasi untuk mencari kerja juga semakin kaya. Jadi kalian nggak boleh miskin info. Kalian harus sering update info. Karena kalian anak SMK nih, yang orientasinya memang selalu untuk ya setelah lulus biasanya bekerja. Ada platform LinkedIn atau LinkedIn banyak. Nah, itu salah satunya Makario tadi. Kita lulus juga ada ya Nadiem, apa tadi namanya Pak? Makario yang tadi Provinsi Jawa Tengah. Makario yang asli Makario yang memang dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu banyak ribuan malah. Itu banyak banget. Jadi kalian jangan bilang saya nggak tahu Pak abis ini mau ngapain. Jangan bilang kayak gitu karena kalian yang harus mulai sekarang inisiatif mencari sendiri. Bisa dibantu juga dengan Bapak, Ibu, atau dari BKK juga. Betul sekali. Terus juga ada itu ya, artinya kita juga jangan sampai ini ya melupakan, mungkin kalian misalnya jalan-jalan nih ke mall ya, jangan lupa ke toko buku atau apa, mungkin kan lebih literasinya ya, mungkin di situ banyak kok tips, trik wawancara. Ini salah satunya saya bawa bukunya ya. Ini tips wawancara, tips menghadapi interview semacam apa. Nah, jadi sikap duduknya ketika menghadapi HRD itu sebetulnya ada semua ya di buku ataupun di internet. Tinggal kita di bisa filter. Di YouTube juga ada. Betul. Jadi tinggal filter ya. Konten sekarang tuh banyak ya macamnya, tergantung kalian mau nyarinya konten seperti apa. Betul sekali. Apa yang kita tonton itu adalah kita. Oke, itu penutup yang bagus nih Pak. Tapi sebelumnya ada satu buah quote hari ini, closing statement ya dari Bapak untuk anak-anak kita tercinta.
Wah, quotes ya? Ya, quotes hari ini, of the day. Oh, quote of the day. Sebetulnya apa yang disampaikan hal positif semuanya menurut saya quotes ya. Iya. Semuanya positif, semuanya artinya memotivasi kalian untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, mungkin quotes dari saya, hidup sekali, bermanfaat untuk orang lain berkali-kali. Wah, mantap, tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung dalam program Karya Bakti Podcast atau biasa disingkat dengan K-Pod. Nah, kita juga punya jargon Pak. Untuk menutupnya kita bisa jargon sama-sama. K-Pod, kalau saya nanti bilang Karya Bakti Podcast K-Pod, kebalik ding. K-Pod, Karya Bakti Podcast, obrolan santuy masa kini. Tangannya sambil gini ya Pak. Obrolan santuy masa kini. Oke, kita barengan nih. Tapi Mbak Ana boleh sedikit disampaikan terakhir ya? Oh ya, oke, silakan, masih penutup, ada. Sebetulnya ya ada yang mungkin harus saya suarakan ya, harus saya sampaikan untuk calon tenaga kerja khususnya masih kelas 12 ini ya, dengan semua, bahwa semua jenis pekerjaan itu baik ya, jangan sampai jenengan merasa sudah diterima di perusahaan tapi baru 1 minggu, 2 minggu itu jenengan sudah merasa bosan dan jenuh ya. Jenengan harus melihat ke bawah atau ke belakang, masih banyak calon tenaga kerja yang tidak seberuntung kalian semacam itu, karena ini menjadi persoalan juga di Senaker dari provinsi dan kabupaten. Sempat saya ngobrol, memang kadang siswa atau calon naker setelah lulus bekerja itu kabur atau tanpa kabar semacam itu menjadi kadang dilema ya, semacam itu. Nah, itu mungkin pesan yang terakhir, tolong ketika sudah nyenengin keterima, bersyukur ya, ikuti saja alurnya, bekerja sesuai apa namanya ya, prosedur ya. Mungkin itu saja Mana tambahannya. Ya, karena itu sudah dunia profesional ya Pak. Betul. Memang harus bertanggung jawab. Oke, tadi balik lagi ke tagline kita. Iya, jargon ya, harus punya jargon ya. Punya dong. Kalau saya bilang nanti K-Pod, Karya Bakti Podcast, obrolan santuy masa kini. Oke. Siap ya? Siap, 1, 2, 3, K-Pod, Karya Bakti Podcast, obrolan santuy masa kini. Saya Ana pamit undur diri, semoga kita bisa terus tonton terus ya program dari K-Pod ini dan temukan informasi yang bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri, selamat, ini kalau kalian siang berarti selamat siang. Terima kasih.